Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Sulistiawati dengan NIM 20055523007. Di sini saya ingin mempresentasikan PPT yang berjudul Langkah-langkah Audit Manajemen guna memenuhi tugas UTS Audit Manajemen yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Untuk yang pertama, terdapat latar belakang. Dalam melakukan audit, seorang auditor haruslah mengetahui langkah-langkah audit apa yang akan dilakukan. Langkah-langkah audit ini ditempuh untuk memenuhi tujuan audit, yaitu untuk mencapai perbaikan atas berbagai program atau aktivitas dalam pengelolaan perusahaan yang masih memerlukan perbaikan. Dan perbaikan ini dilakukan terhadap objek-objek audit yang meliputi keseluruhan perusahaan dan atau kegiatan yang dikelola oleh perusahaan tersebut dalam rangka mencapai tujuannya. Selanjutnya, tahapan audit manajemen. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam audit manajemen. Secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 5, yaitu yang pertama, audit pendahuluan, yang kedua, review dan pengujian pengendalian manajemen, yang ketiga, audit rinci, yang keempat, pelaporan, yang kelima, tindak lanjut. Audit pendahuluan 1. Audit pendahuluan dilakukan dalam rangka mempersiapkan audit lebih dalam. Audit ini lebih ditekankan pada usaha untuk memperoleh informasi latar belakang tentang objek audit. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan berkaitan dengan pelaksanaan audit ini, antara lain pemahaman auditor terhadap objek audit. Objek audit meliputi keseluruhan perusahaan atau kegiatan yang dikelola oleh perusahaan tersebut dalam rangka mencapai tujuannya. Untuk mencapai tujuannya, objek audit menetapkan berbagai program yang pelaksanaannya dijabarkan ke dalam berbagai bentuk kegiatan. Auditor harus mengkomunikasikan dengan atasan pengelola objek atau pemberi tugas audit tentang pemahamannya terhadap berbagai program atau aktivitas objek audit untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman. Komunikasi ini lebih efektif jika dilakukan secara tertulis, dengan meminta tanggapan pemberi tugas audit tentang hal-hal berikut. Yang pertama, informasi yang mendukung tujuan audit. Yang kedua, informasi yang mengarahkan ruang lingkup audit. Yang ketiga, informasi yang mengarah pada tujuan audit. Selanjutnya, audit pendahuluan 2. Penentuan tujuan audit. Tujuan audit harus mengacu pada alasan mengapa audit harus dilakukan pada objek audit dan didasarkan pada penugasan audit. Dalam merumuskan tujuannya, auditor dapat melakukannya dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan yang ada, yang mungkin mempunyai arti penting pada pemberian tugas. Mempertimbangkan tujuan audit yang telah ditetapkan pada masa sebelumnya. Membahas dengan pemberi tugas dan pengelola objek audit. Audit pendahuluan 3. Penentuan ruang lingkup dan tujuan audit. Ruang lingkup audit menunjukkan luas area dari tujuan audit. Penentuan ruang lingkup audit harus mengacu pada tujuan audit yang telah ditetapkan.
Secara garis besar, ruang lingkup audit manajemen terdiri atas bidang keuangan, ketaatan kepada peraturan dan kebijakan perusahaan, ekonomisasi, efisiensi, efektivitas tujuan audit adalah target yang akan diaudit. Ada 3 elemen penting dalam setiap tujuan audit, yaitu kriteria, penyebab, akibat. Lalu, saya akan menjelaskan tentang bidang keuangan. Bidang keuangan atau bisa disebut dengan manajemen keuangan merupakan upaya perusahaan untuk melakukan perencanaan keuangan, pengelolaan aset, penyimpanan dana, dan pengendalian aset atau dana perusahaan. Jika melihat dari pengertiannya, ada beberapa faktor yang menjadi fungsi manajemen keuangan, mulai dari perencanaan hingga pengendalian aset. Lalu, ekonomi merupakan ukuran input yang dilakukan dalam berbagai program yang dikelola. Artinya, jika perusahaan memperoleh sumber daya yang akan digunakan dalam operasi dengan mengorbankan yang paling kecil, ini berarti perusahaan telah mampu memperoleh sumber daya tersebut dengan cara yang ekonomis. Selanjutnya, efisiensi. Efisiensi ini berhubungan dengan bagaimana perusahaan melakukan operasi, sehingga tercapai optimalisasi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Efisiensi ini berhubungan dengan metode kerja atau operasi. Dalam hubungannya dengan konsep input, proses, output, efisiensi adalah rasio antara output dan input. Seberapa besar output yang dihasilkan dengan menggunakan sejumlah input yang dimiliki perusahaan. Metode kerja yang baik akan dapat memandu proses operasi berjalan dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Jadi, efisiensi merupakan ukuran proses yang menghubungkan antara input dan output dalam operasional perusahaan. Selanjutnya, audit pendahuluan 4. Review terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek audit review atau penelaahan. Ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang peraturan-peraturan yang berhubungan dengan objek audit, baik bersifat umum maupun yang berhubungan khusus dengan berbagai program atau aktivitas yang diselenggarakan pada objek audit. Dengan penelaahan ini, auditor dapat memahami batas-batas wewenang objek audit dan berbagai program yang dilaksanakan dalam mencapai tujuannya. Untuk selanjutnya, ada audit pendahuluan 5 yang berisikan kriteria. Kriteria ini adalah norma atau standar yang merupakan pedoman bagi setiap individu maupun kelompok dalam melakukan aktivitasnya di dalam perusahaan. Faktor yang mempengaruhi kriteria yang akan digunakan dalam audit antara lain tujuan dari kegiatan yang diaudit, pendekatan audit, aktivitas tujuan audit, karakteristik kriteria yang baik antara lain realistis, dapat dipercaya, bebas dari pengaruh kelemahan manusia. Mengarah pada temuan-temuan dan kesimpulan untuk memenuhi kebutuhan informasi, pemberi tugas audit dirumuskan secara jelas
dan tidak mengandung arti ganda yang dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda dapat dibandingkan atau diterima semua pihak lengkap memastikan adanya rentang waktu pada saat suatu kejadian atau kegiatan berlangsung. Audit pendahuluan ke-6 berisi kesimpulan. Kesimpulan hasil audit pendahuluan. Dari hasil audit pendahuluan sebelumnya, audit harus membuat kesimpulan atas hasil audit pendahuluan yang telah dilakukan. Kesimpulan ini akan menjadi dasar dalam menentukan langkah-langkah yang akan diambil dalam tahapan audit selanjutnya. Berikutnya, review terhadap pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen merupakan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan memanfaatkannya serta berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen dalam melakukan pengendalian. Suatu sistem pengendalian manajemen harus dapat menjamin bahwa perusahaan telah melaksanakan strateginya dengan efektif, efisien. Karakteristik sistem pengendalian manajemen yang baik mencakup hal-hal sebagai berikut. Selanjutnya, pernyataan tujuan perusahaan. Tujuan suatu perusahaan harus dinyatakan dengan jelas dan disosialisasikan ke berbagai tingkatan manajemen untuk dipahami. Tujuan dapat menunjukkan untuk apa perusahaan didirikan dan apa yang ingin dicapai. Jadi, rencana perusahaan yang digunakan untuk mencapai tujuan, rencana yang merupakan penjabaran dari tujuan perusahaan harus disusun dengan mencapai sasaran perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang, yang biasanya juga diikuti dengan penentuan strategi untuk mengimplementasikannya. Rencana ini biasanya disusun berdasarkan pencapaian terbaik perusahaan pada waktu sebelumnya untuk menentukan pencapaian terbaik berikutnya. Selanjutnya, kualitas dan kuantitas SDM atau sumber daya manusia yang sesuai dengan tanggung jawab yang dipikul, dan adanya pemisahan fungsi yang memadai. Perencanaan yang telah ditetapkan perusahaan harus didukung oleh ketersediaan SDM tersebut yang memadai dalam merealisasikan rencana tersebut. Sistem pembuatan kebijakan dan praktek yang sehat pada masing-masing unit perusahaan atau unit organisasi untuk mendukung praktek yang sehat. Berbagai kebijakan yang dibuat perusahaan harus dikomunikasikan kepada seluruh pihak yang berkepentingan agar menjadi komunikasi timbal balik antara kedua kelompok tersebut. Kepentingan utama yaitu pihak perusahaan yang diwakili oleh manajemen atau direksi dan karyawan-karyawannya. Sistem penelaahan yang efektif pada setiap aktivitas untuk memperoleh keyakinan bahwa kebijakan dan praktek yang sehat telah dilaksanakan dengan baik. Sistem review ini menyangkut bagaimana pihak-pihak yang berwenang melakukan review terhadap berbagai aktivitas atau kegiatan yang dilakukan. Elemen sistem review yang baik, pelaksanaan supervisinya harus dilaksanakan secara memadai. Untuk langkah selanjutnya terdapat audit rinci.
Audit lanjutan 1. Audit ini bertujuan untuk memperoleh bukti yang cukup untuk mendukung tujuan audit yang sesungguhnya, yang telah ditetapkan berdasarkan hasil review dan pengujian pengendalian manajemen. Pada tahap ini, auditor harus mampu mengungkap lebih lanjut dan menganalisis semua informasi yang berkaitan dengan tujuan audit tersebut, sehingga akhirnya dapat disusun suatu kesimpulan audit dan dibuat rekomendasi yang dapat diterima oleh objek audit. Langkah-langkah audit pada tahap ini meliputi mengumpulkan tahapan informasi latar belakang objek audit yang diperlukan. Langkah ini menekankan pada usaha mendapatkan data yang lebih lengkap dalam menganalisis aktivitas yang diaudit sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit, memperoleh bukti-bukti yang relevan, material, dan kompeten. Dari sudut pandang auditor, bukti adalah fakta dan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit. Agar dapat digunakan sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit, semua bukti yang diperoleh dalam audit harus memenuhi kriteria. Yang pertama, relevan, material, kompeten, dan cukup. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa sih yang dimaksud dengan bukti yang relevan. Bukti yang relevan adalah bukti yang secara logis mempunyai hubungan dengan permasalahannya. Bukti yang tidak ada kaitannya dengan permasalahan temuan atau temuan. Tidak ada gunanya karena tidak dapat dipakai untuk mendukung argumentasi, pendapat, atau kesimpulan yang dan rekomendasi dari tim pemeriksa atau auditor. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan bukti audit yang kompeten? Kompeten itu sendiri adalah bukti audit dalam pemeriksaan pajak yang dianggap kompeten apabila bukti tersebut valid dan relevan. Sedangkan bukti audit dalam pemeriksaan laporan keuangan dianggap sebagai bukti yang meyakinkan apabila memenuhi ketepatan bukti dan kecukupan bukti. Ketepatan bukti dipengaruhi oleh relevansi bukti dan reliabilitas bukti. Selanjutnya, ciri-ciri bukti yang kompeten. Bukti yang kompeten yaitu bukti yang valid dan relevan. Bukti yang valid dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain independensi dan kualifikasi sumber diperolehnya bukti. Bukti yang diperoleh dari sumber eksternal atau misalnya konfirmasi memiliki validitas lebih tinggi dibandingkan bukti yang diperoleh dari yang lain. Selanjutnya, menjelaskan dengan konsep material atau materialitas. Materialitas adalah besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi kehilangan atau salah saji, dilihat dari keadaan yang melingkupinya mungkin dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan orang yang meletakkannya kepercayaan atas informasi tersebut. Lalu, seperti apa orang yang bisa disebut dengan kompeten? Kompetisi memiliki pengertian yang sama dengan capability atau kemampuan. Seorang yang kompeten adalah yang memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keahlian untuk melakukan sesuatu secara efisien dan efektif. Selanjutnya, mengapa materialitas dikatakan penting?
Karena konsep materialitas itu sendiri adalah fundamental. Itu mempengaruhi perusahaan untuk melaporkan apakah suatu transaksi sebagai item yang terpisah atau tidak. Memang, menghilangkan beberapa transaksi dapat secara signifikan mengurangi waktu proses pelaporan keuangan. Selanjutnya, membuat ringkasan atas bukti yang telah diperoleh dan pengelompokannya ke dalam kelompok kriteria, penyebab, dan akibat. Bukti-bukti yang telah diperoleh dalam audit kemudian diringkas dan dikelompokkan sesuai dengan elemen tujuan audit yang meliputi kriteria, penyebab, dan akibat, menyusun kesimpulan atas dasar ringkasan bukti yang telah diperoleh dan mengidentifikasi bahwa akibat yang ditimbulkan dari ketidaksesuaian antara kondisi dan kriteria cukup penting dan material, seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Kesimpulan ini merupakan pemantapan temuan hasil audit. Pengembangan temuan merupakan pengumpulan dan sintesa informasi khusus yang bersangkutan dengan program atau aktivitas yang diaudit, dievaluasi, dan yang dianalisis karena diperkirakan akan menjadi perhatian dan berguna bagi pengguna laporan. Pengembangan temuan harus dilanjutkan terus selama temuan tersebut diyakini memberikan informasi yang mendukung keakuratan kesimpulan audit. Langkah berikutnya berisi pelaporan. Bagian akhir dari proses audit manajemen adalah pelaporan hasil audit. Ada dua cara penyajian laporan audit manajemen, yaitu cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang diperoleh selama tahapan-tahapan audit. Cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang menitik beratkan penyajian kepada kepentingan para pengguna laporan hasil audit ini. Laporan memuat kesimpulan audit tentang elemen-elemen atas tujuan audit dan rekomendasi yang diberikan untuk memperbaiki berbagai kekurangan yang terjadi serta rencana tindak lanjut dalam mengaplikasikan rekomendasi tersebut. Selanjutnya, yang dimaksud dari pelaporan audit itu sendiri adalah laporan audit adalah hasil akhir dari proses audit, yaitu laporan yang menyatakan pendapat auditor mengenai kelayakan laporan keuangan perusahaan yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntan yang berlaku secara umum. Tujuan dari laporan audit tersebut adalah atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku untuk umum di Indonesia. Lalu, apa saja yang disajikan dalam laporan audit? Yang disajikan dalam laporan audit manajemen yaitu informasi latar belakang berisi tentang perusahaan dan program yang akan diaudit. Selanjutnya, kesimpulan dan temuan audit berisi tentang temuan-temuan yang ditemukan dalam proses audit. Rumusan rekomendasi berisi tentang saran perbaikan oleh auditor, dan yang terakhir berisi tentang ruang lingkup audit. Untuk langkah selanjutnya, berisi fungsi laporan audit. Laporan audit digunakan oleh banyak pemangku
kepentingan termasuk manajemen entitas, dewan direksi, pemegang saham, investor, badan pemerintah, bank, dan masih banyak lainnya. Dalam kebanyakan kasus, laporan audit dikeluarkan untuk mencakup laporan keuangan selama 12 bulan atau periode 1 tahun. Investor menggunakan laporan audit dan laporan keuangan yang diaudit untuk menilai kinerja keuangan dan posisi keuangan entitas untuk peluang investasi mereka. Selanjutnya, badan pemerintah pun menggunakan laporan audit dan laporan keuangan untuk menilai kelengkapan dan keakuratan laporan pajak tersebut. Pemegang saham dan dewan direksi menggunakan laporan audit untuk menilai integritas manajemen dan transparansi laporan keuangan. Jenis laporan audit yang berbeda mengandung opini audit yang berbeda, dan penyebab utamanya adalah dari perbedaan salah saji yang ditemukan dalam laporan keuangan. Jenis laporan audit yang berbeda mewakili tingkat jaminan yang berbeda. Untuk selanjutnya, berisi tahapan membuat laporan audit. Yang pertama, meminta dokumen keuangan. Setelah memberitahu organisasi tentang audit yang akan datang, auditor biasanya meminta dokumen yang tercantum pada daftar periksa pendahuluan audit. Dokumen-dokumen ini mungkin termasuk salinan laporan audit sebelumnya, laporan bank asli, kwitansi, dan buku besar. Selain itu, auditor dapat meminta bagan organisasi bersama dengan salinan risalah dewan dan komite serta salinan anggaran rumah tangga dan peraturan tetap. Dokumen keuangan tersebut berisikan laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan raca, laporan arus kas, dan terakhir catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, fungsi dokumen perusahaan tersebut di samping diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, juga berguna sebagai salah satu bahan dalam pengambilan keputusan, baik TOP, medley, maupun law management, ingatan perusahaan, dan referensi sejarah perusahaan. Dokumen tersebut diperlukan karena dokumen merupakan salah satu hal yang sangat penting karena merupakan sumber informasi yang diperlukan oleh suatu instansi, organisasi, atau negara. Tanpa dokumen, kita akan kehilangan data-data yang diperlukan untuk kegiatan kantor atau organisasi masa yang akan datang. Ciri-ciri dokumen tersebut antara lain, yang pertama, mengkomunikasikan informasi kepada semua orang yang membutuhkannya. Yang kedua, perlu diperbarui atau dilakukan pemeliharaan. Yang ketiga, harus diubah ketika kebijakan, proses, atau prosedur berubah. Dan yang terakhir, memiliki format untuk merekam dan melaporkan informasi sesuai standar. Selanjutnya, langkah-langkah membuat dokumentasi. Mengolah dokumen menjadi bahan dokumentasi. Yang pertama, memilih dokumen, lalu mengkaji dokumen, membuat ringkasan abstrak dokumen, menetapkan dokumen yang telah selesai sebagai bahan dokumentasi, menyebarluaskan dan mengandalkan dokumen sesuai dengan kebutuhan organisasi. Langkah kedua dari tahapan membuat laporan audit, yaitu mempersiapkan rencana audit. Auditor memeriksa informasi yang terkandung dalam dokumen dan merencanakan bagaimana audit akan dilakukan. Lokakarya risiko dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kesalahan atau masalah.
Rencana audit kemudian disusun. Yang ketiga dari tahapan tersebut yaitu melakukan kerja lapangan di lokasi. Auditor mengambil informasi yang dikumpulkan dari rapat terbuka dan menggunakannya untuk menyelesaikan rencana audit. Kerja lapangan kemudian dilakukan dengan berbicara kepada anggota staf dan meninjau prosedur dan proses. Auditor menguji kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur. Kontrol internal dievaluasi untuk memastikan memadai. Auditor dapat mendiskusikan masalah yang muncul untuk memberi organisasi kesempatan untuk meresponnya. Untuk mempersiapkan rencana audit tersebut juga ada langkah-langkah dalam mempersiapkan hal tersebut. Ada 6 langkah yang spesifik dalam proses audit yang harus diikuti agar pengauditan berjalan dengan sukses. Yang pertama, meminta dokumen yang dibutuhkan. Yang kedua, mempersiapkan rencana proses audit. Yang ketiga, menjadwalkan rapat terbuka. Yang keempat, mulai melakukan kerja lapangan. Yang kelima, menyusun laporan. Yang keenam, menyiapkan rapat penutupan proses audit. Selanjutnya, adapun perencanaan audit. Langkah yang harus dilakukan dalam merencanakan audit, yaitu meliputi penghimpunan pemahaman bisnis klien dan industri klien, melaksanakan prosedur analitis, melaksanakan penilaian awal terhadap materialitas, pengukuran risiko audit, memajukan strategi audit pendahuluan untuk asersi yang signifikan. Untuk tujuan dilakukan perencanaan audit tersebut bertujuan untuk mengurangi ketidakefektifan pekerjaan dan risiko terkait dengan risiko bawaan dan risiko pengendalian di dalam pekerjaan audit. Untuk tahap berikutnya adalah menyusun laporan. Auditor menyiapkan laporan yang merinci temuan audit, termasuk dalam laporan tersebut adalah kesalahan matematika, masalah posting, pembayaran resmi tetapi tidak dibayar, dan perbedaan lainnya adalah masalah audit lainnya juga terdaftar. Audit kemudian menulis komentar yang menjelaskan temuan audit dan merekomendasikan solusi untuk setiap masalah. Untuk selanjutnya atau yang terakhir adalah menyiapkan pertemuan penutupan. Jadi, auditor meminta tanggapan dari manajemen yang menunjukkan apakah setuju atau tidak setuju dengan masalah dalam laporan. Deskripsi rencana tindakan manajemen untuk mengatasi masalah dan tanggal penyelesaian yang diproyeksikan. Dari pertemuan penutupan, semua pihak yang terlibat membahas laporan dan tanggapan manajemen. Jika ada masalah yang tersisa, maka masalah tersebut telah diselesaikan pada saat itu juga. Hal yang harus dilakukan pada saat menutup rapat. Teknik menutup rapat yang pertama, menyusun ringkasan atau kesimpulan dari rapat itu sendiri. Yang kedua, mengulangi inti pembicaraan dengan penjelasan yang singkat, jelas. Dan yang terakhir, berisi pujian kepada peserta yang mendengarkannya. Untuk selanjutnya dari langkah-langkah manajemen yaitu tindak lanjut. Pengertian tindak lanjut audit itu tersendiri. Tindak lanjut audit adalah langkah-langkah yang harus diambil oleh auditor setelah laporan audit diserahkan kepada audite. Tindak lanjut audit merupakan kegiatan untuk
mengidentifikasi dan mendokumentasi kemajuan audit dalam melaksanakan rekomendasi audit. Tujuan tindak lanjut audit secara spesifik, tujuan tindak lanjut audit yaitu membantu pihak eksekutif dalam mengarahkan tindakan yang akan diambil terkait dengan hasil audit yang diterimanya, mengevaluasi kinerja lembaga audit itu sendiri. Implementasi tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan auditor merupakan bentuk komitmen manajemen dalam meningkatkan proses dan kinerja perubahan atas beberapa kelemahan atau kekurangan yang masih terjadi. Auditor tidak memiliki kewenangan memaksa dan menuntut manajemen untuk melaksanakan tindak lanjut sesuai rekomendasi yang diberikan, tetapi lebih menempatkan diri sebagai supervisor atas rencananya, pelaksanaan dan pengendalian tindak lanjut yang dilakukan. Rekomendasi seharusnya merupakan hasil diskusi dan rumusan bersama antara manajemen dan auditor, dan juga harus menyajikan analisis dan manfaat yang diperoleh perusahaan jika rekomendasi tersebut dilaksanakan, serta kerugian yang mungkin terjadi jika rekomendasi tidak dilaksanakan karena tidak ada tindakan perbaikan yang dilakukan oleh perusahaan. Langkah-langkah melakukan refleksi dan tindak lanjut. Langkah-langkah melakukan refleksi. Yang pertama, cermati tujuan dari PTK dalam upaya memperbaiki pembelajaran yang diinginkan. Cari penyebab keberhasilan atau kekurang keberhasilan dari analisis dan interpretasi. Cermati uraian pada deskripsi temuan. Membuat ringkasan naratif dari hasil refleksi tersebut. Selanjutnya, langkah-langkah menentukan tindak lanjut untuk siklus berikutnya. Berdasarkan hasil refleksi, rumuskan tindak lanjut yang harus dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas pembelajaran. Langkah tindak lanjut meliputi: yang pertama, memilih atau menetapkan topik pembelajaran berikutnya. Yang kedua, menetapkan strategi pembelajaran yang sesuai, menyusun skenario pembelajaran atau RPP, penyusun perangkat pembelajaran yang diperlukan, menyusun atau memperbaiki instrumen untuk pengambilan data, penetapan jadwal pelaksanakan tindakan, jika diperlukan dapat dilakukan simulasi atau uji coba skenario dan perangkat. Selanjutnya, menjelaskan tentang apa sih rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut atau biasa disebut dengan RTL yang dilaksanakan menjelang akhir pelatihan dimasukkan untuk memandu peserta untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dan dilakukan setelah yang bersangkutan kembali ke tempat tugasnya masing-masing. Secara umum, kegiatan akhir dan tindak lanjut pembelajaran yang harus dilakukan oleh audit antaranya: pertama, menilai hasil proses audit tersebut, memberikan tugas atau latihan yang dikerjakan di luar pembelajaran, memberikan motivasi dan bimbingan, menyampaikan alternatif kegiatan auditor yang dapat dilakukan tersebut. Selanjutnya, akan menjelaskan lagi tentang konsep rencana tindak lanjut. Yang pertama, dari pengertiannya. Salah satu definisi rencana atau perencanaan adalah proses mengidentifikasi
mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan, dan pengembangan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua manajemen, karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain, perorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Rencana juga dapat berupa rencana informal atau rencana formal. Rencana informal adalah rencana yang tidak tertulis dan bukan merupakan tujuan bersama anggota suatu organisasi. Sedangkan rencana formal adalah rencana tertulis yang harus dilaksanakan suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu. Rencana formal merupakan rencana bersama anggota korporasi. Artinya, setiap anggota harus mengetahui dan menjalankan rencana itu. Rencana formal dibuat untuk menciptakan kesepahaman tentang apa yang harus dilakukan. Rencana tersebut memiliki tujuan untuk memberikan pengarahan tentang pencapaian tujuan yang dikehendaki. Dengan rencana dapat mengetahui apa yang harus dicapai, apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan, dan bagaimana proses mencapai tujuan tersebut. Tujuan kedua adalah untuk mengurangi ketidakpastian ketika seorang manajer membuat rencana, ia dipaksa untuk melihat jauh ke depan, meramaikan perubahan, memperkirakan efek dari perubahan tersebut, dan menyusun rencana untuk menghadapinya. Untuk tujuan ketiga adalah untuk meminimalisir pemborosan. Dengan kerja yang terarah dan terencana, karyawan dapat bekerja lebih efisien dan mengurangi pemborosan. Dan seorang manajer dapat mengidentifikasi hal-hal yang dapat menimbulkan pemborosan sumber daya organisasi. Tujuan berikutnya adalah untuk menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam proses pengontrolan atau revaluasi. Untuk rencana tidak lanjut atau biasa disebut dengan RTL, pada prinsipnya adalah rencana sebagaimana pengertian yang umum didefinisikan di dalam kamus manajemen. Di sini penekanannya bahwa RTL disusun setelah ada aktivitas sebelumnya yang perlu ditindaklanjuti dengan terlebih dahulu untuk menyusun rencana. Pelatihan ini dapat dipandang sebagai aktivitas peningkatan wawasan, kompetensi maupun perilaku sumber daya manusia dalam organisasi. Sebagai anggota organisasi, tentu saja peserta latih memiliki tanggung jawab terhadap tugas meminta ilmu pengetahuan untuk diterapkan dalam rangka peningkatan kinerja dirinya maupun organisasi tempatnya bekerja, agar hasil pelatihan dapat memberikan dampak yang bermakna terhadap peningkatan kinerja peserta latih maupun organisasinya. Maka perlu ada upaya nyata pasca pelatihan yang diluangkan dalam suatu rencana tindak lanjut. Untuk tujuan akhir dari rencana tindak lanjut adalah meningkatkan kinerja, khususnya meningkatkan kualitas tenaga kesehatan dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya. Peningkatan kinerja dapat dicapai dengan penerapan kompetensi sebagai suatu standar proses, selanjutnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berdasarkan standar proses yang meningkat mulu cakupan pelayanan dan derajat masyarakat yang selaras dengan tujuan akhir tersebut. Secara spesifik, tujuan dari rencana tindak lanjut adalah teridentifikasinya rencana kegiatan tentang penerapan kompetensi diklat yang diperoleh dan pelatihan di instansi saat peserta latih. Diketahui diklat yang diperoleh dari pelatihan di instansi asal peserta latih. Untuk ruang lingkup
Rencana tindak lanjut atau RTL sebaiknya minimal mencakup menetap kegiatan apa saja yang dilakukan, menetapkan tujuan setiap kegiatan yang ingin dicapai, menetapkan sasaran dari setiap kegiatan, menetapkan metode yang akan digunakan pada setiap kegiatan, menetapkan waktu di tempat penyelenggaraan kegiatan, menetapkan siapa pelaksana atau penanggung jawab dari setiap kegiatan, menetapkan besar biaya dari sumbernya. Sekian presentasi saya hari ini. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.